Kejadian 3 ayat 8 sampai 9. Kalau saudara sudah dapat, katakan dahsyat. Kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah dan satu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Amin. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu Saudara. Pagi ini saya ingin berkhotbah dengan judul keintiman pencipta dan ciptaan. Nah, Bapak Ibu Saudara, 1 tahun belakangan ini Tuhan sedang bawa saya untuk lebih banyak bicara tentang keintiman, bicara tentang penyembahan. Dan saya senang sekali pagi ini di sini karena gereja ini sangat energik ya. Pak Gembala, Ibu Gembala energik juga ya. Nah, ini yang Tuhan mau, Bapak Ibu Saudara. Karena kalau kita bicara, saya coba lihat di Google, keintiman dengan Tuhan adalah persekutuan pribadi dengan Tuhan dalam hadirat Tuhan yang melibatkan tubuh, jiwa, dan roh. Jadi bukan saja tubuh saudara ada di sini, tapi pikiran kemana-mana. Ya, bukan saja tubuh saudara ada di gereja, tapi Tuhan mau supaya saya dan saudara ini betul-betul intim dengan Dia. Amin. Karena Tuhan merancangkan sesuatu yang besar dalam kehidupan kita. Tapi kuncinya Bapak Ibu Saudara adalah saya dan saudara terus bangun keintiman dengan Tuhan. Karena ada banyak orang Kristen, bahkan sering terjadi di daerah Kristen seperti di Timor, di Papua, bahkan saya dari Manado, ya. Itu Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang Kristen yang tidak bertobat sungguh-sungguh, ya. Hafal Alkitab kadang-kadang dan kelihatan rohani, tetapi tidak bertobat sungguh-sungguh. Nah, Tuhan mau supaya saya dan saudara, bagaimana supaya kita terus hidup intim dengan Dia dan mengalami Tuhan. Artinya saya dan saudara harus sungguh-sungguh mengenal Tuhan, bertobat dalam kehidupan ini. Jangan seperti mau Papua, cerita lucu Papua, katanya Yakob ini rajin gereja sekali, ya. Tapi satu hari Sabtu dia mabok berat di pesta, ya, dan sudah tidak tahu jalan pulang. Yakob mabok sampai tidak tahu jalan pulang, ya. Waktu dia sedang setengah mati mabok, dia jalan-jalan, dia rasa ada satu tempat dia tidur di situ, ya. Ternyata dia tidur di pintu masuk gereja. Pagi-pagi begini Pak Pendeta dengan majelis datang, pas sampai di pintu gereja kaget lihat Yakob. Jadi mereka mau buka pintu tapi Yakob ada di situ. Jadi mereka bilang, Yakob, kau ini mabuk sampai tidur di depan gereja, di pintu gereja. Dan Yakob setengah sadar, dia angkat muka dan dia bilang, bukankah aku harus ada di rumah Bapakku? Pendeta kaget. Yakob ini hafal ayat, mabuk tadi hafal ayat. Gilbert bilang ada banyak orang Kristen main judi sambil menyanyi, Tuhan Yesus tidak berubah. Jadi ini pendeta kaget, jadi pendeta bilang, Yakob, kau bikin diri kayak Tuhan Yesus saja. Yakob angkat muka pelan-pelan. Bukan aku yang mengatakannya, tapi engkau yang mengatakan. Wah, pendeta bilang minta ampun. Mendadak begini mobil patroli lewat, Bapak Ibu Saudara. Yakob diangkat, muat di mobil patroli. Pendeta sambil tunjuk dan berkata, lihatlah anak manusia telah dibawa ke pembantaian. Nah, saya berharap kita jangan menjadi orang Kristen yang katanya Kristen tapi tidak kenal Tuhan. Katanya Kristen tapi kita tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Ini penting karena saya dan saudara harus kembali ya kepada apa yang menjadi keinginan Tuhan, rancangan Tuhan. Nah, Tuhan menciptakan saya dan saudara itu bukan untuk menikmati semua dosa yang ada. Tuhan mau supaya saya dan saudara menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh intim dengan Dia. Amin. Dekat dengan Dia, sungguh-sungguh takut akan Dia. Ya, karena itu adalah kehendak Tuhan.
Tuhan bagi saya dan saudara. Tuhan menciptakan kita di dalam Yesaya 43 ayat 7, Dia menciptakan kita untuk memuliakan Dia. Amin. Bukan untuk kawin. Kawin itu berikut. Tujuan utamanya untuk memuliakan Dia. Kenapa? Karena Dia bukan berarti Allah tidak ada yang dapat bersekutu dengan Dia atau menyembah Dia. Kita tahu Allah menciptakan malaikat untuk menyembah Dia, tapi manusia diciptakan untuk menyembah Dia karena manusia juga diciptakan khusus. Amin. Saya dan saudara diciptakan khusus. Bapak Ibu saudara, saya ingat beberapa, dapat dikatakan belasan tahun yang lalu, waktu saya masih di Malang, masih di Sakti, itu pendeta ketua JDS dulu, Pak Pendeta Rahmat Manulang, pernah datang di Sakti, dan beliau waktu itu berkhotbah, dan dia mengatakan satu pernyataan yang saya ingat sampai sekarang. Dia berkata, seringkali kita mengatakan bahwa Allah itu sempurna, itu benar. Ya, Allah itu maha tahu, itu benar. Allah itu punya segala sesuatu, itu benar. Tetapi waktu manusia jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Allah kehilangan teman sekutu. Amin. Dan Dia mencari saya dan saudara. Dia terus mencari saya dan saudara. Karena itu mari kita membuka kehidupan kita. Kita mulai sadar bahwa ada sesuatu yang sangat penting yang akan mengubah sejarah hidup kita, yang akan mengubah sejarah keluarga kita, yang akan mengubah sejarah anak-anak kita, bahkan akan mengubah sejarah bisnis kita. Kalau kita intim dengan Bapa. Amin. Kalau kita dekat dengan Allah, saya percaya sesuatu yang luar biasa akan terjadi dalam hidup kita. Karena itu adalah kuncinya, Bapak Ibu saudara. Allah menciptakan manusia karena Dia punya tujuan yang luar biasa. Nah, ada dua hal Bapak Ibu saudara yang kita bisa belajar pagi ini. Keintiman pencipta dan ciptaan. Karena itulah tujuan utama kita diciptakan. Bapak Ibu saudara, Allah menciptakan segala sesuatu. Kalau kita kembali kepada kitab Kejadian pasal 1, pasal 2, Allah sudah siapkan segala sesuatu. Ya, buah yang terenak, ya, tanaman-tanaman yang terbaik, bahkan emas permata yang terbaik. Baru Dia ciptakan manusia. Kenapa? Karena Allah ingin supaya saya dan saudara sadar bahwa Dia menempatkan kita di Taman Eden Woods yang pertama Adam dan Hawa adalah supaya mereka itu menjadi teman sekutu. Ya, dikatakan pada hari senja Allah datang. Karena kita ayat 8 tadi kita baca, mereka mendengar langkah Tuhan. Ya, artinya manusia mengenal Allah dengan baik. Tetapi Alkitab dengan jelas menunjukkan kepada kita bahwa manusia telah jatuh ke dalam dosa. Nah, untuk itu Bapak Ibu saudara, kita harus sadar dan kita harus berbalik. Kenapa? Karena saya dan saudara ini adalah ciptaan spesial. Amin. Coba bilang temanmu di sebelah, kamu ciptaan spesial. Karena kadang-kadang Bapak Ibu saudara, kita lihat cermin, ya, dan kita lihat, minta ampun, saya punya hitam, ya. Wah, iya, padahal ya Alkitab hanya memuji orang hitam, nggak ada pujian kepada orang putih. Kita lihat rambut keriting, ada banyak, termasuk orang Kristen yang tidak menerima dirinya. Ya, kalau dia pendek, dia bikin tinggi. Dia pakai hak yang 7 cm. Itu manusia. Tapi orang tinggi saudara pengen pendek, betul? Dia cenderung orang tinggi, cenderung bungkuk karena dia ingin lebih kelihatan lebih pendek. Ya. Itulah manusia. Manusia tidak menyadari bahwa bagaimanapun saya dan saudara, kita adalah ciptaan yang spesial. Amin. Saya dan saudara diciptakan spesial oleh Tuhan karena Tuhan punya maksud bagi hidup kita. Apa maksudnya? Supaya saya dan saudara menyatakan kemuliaan Tuhan. Saya dan saudara menyatakan kebesaran Tuhan, menyatakan keagungan Tuhan. Waktu orang melihat saya dan saudara, mereka melihat Yesus dalam hidup kita. Amin. Waktu saya dan saudara mencapai itu, saya percaya kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang luar biasa.
Saya coba untuk melihat di dalam bahasa Ibrani, kata-kata yang dipakai Bapak Ibu Saudara untuk gambar itu berasal dari kata salam. Salam itu Bapak Ibu Saudara itu digambarkan seperti orang menjahit pakaian, ya. Dan sebelum dulu mungkin sekarang tidak, tapi dulu waktu orang jahit pakaian sebelumnya dia bikin patron dulu. Nah, saya dan saudara ini luar biasa, ciptaan spesial karena kita mengikuti patronnya Tuhan. Ya, saya dan saudara ini modelnya Tuhan yang kelihatan. Amin. Karena itu saya dan saudara harus sadar bahwa kita adalah pribadi yang spesial, pribadi yang diciptakan Tuhan untuk tujuan yang spesial. Di dalam kata Yunani yang dipakai untuk kata gambar itu adalah ikon. Ikon kemudian muncul ke bahasa kita Indonesia, yaitu ikon. Ya, saudara, apa ikon dari kota Surabaya? Ya, lambang buaya ya dengan hiu itu menjadi ikon. Seringkali orang datang di kota Surabaya foto di sana. Nah, saya dan saudara diciptakan oleh Allah serupa dan segambar dengan Allah, karena Allah mau supaya saya dan saudara hidup kita dapat menjadi berkat buat orang lain. Tidak peduli kondisimu, tidak peduli situasimu, tidak peduli bentuk tubuhmu, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan, Tuhan dapat memakai apapun untuk mendatangkan kemuliaan bagi namanya. Karena saya dan saudara diciptakan spesial. Saya tidak tulis di sini Bapak Ibu Saudara, tapi saya ingat ya, satu kali di Amerika itu mau diberikan hadiah Nobel. Jadi para pemimpin dunia, orang-orang penting di seluruh dunia kumpul di gedung besar. Waktu mereka ada di dalam kesunyian oleh karena acara belum dimulai, mendadak semua orang bangkit berdiri dan memberi penghormatan kepada seorang yang masuk, seorang ibu tua yang pendek. Ibu tua itu, dan orang semua memberikan aplaus. Dan ibu tua itu Bapak Ibu Saudara adalah Mother Teresa. Mother Teresa berasal dari satu negara kecil di Eropa Timur. Dia gadis pemalu, tetapi kemudian dia terbeban dan dia pergi ke India. Dia melayani di India. Dia mulai dari dirinya. Dia hanya seorang suster yang sederhana. Dalam kisah, saya nonton 2 seri filmnya, saya menangis, saudara. Saya bilang, Tuhan dahsyat. Saya orang Pentakosta saja tidak seperti ini. Dan saudara, semua orang memberikan aplaus. Dia berjalan perlahan-lahan. Dia di dalam kisahnya dikatakan dia memberi makan siangnya buat orang India yang kelaparan. Dia menolong orang India yang sakit kusta dan berpaut busuk. Dia membangun rumah sakit. Ya, dia membangun banyak tempat penampungan. Dia menjadi berkat besar di India. Yang seorang yang sederhana, karena dia tahu dia spesial. Orang dari seluruh dunia mengirimkan bantuan, dan ada ribuan orang di India yang diberkati lewat pelayanannya. Dan saudara tahu dia mendapatkan Nobel kemanusiaan. Dia berkata bahwa dulu saya adalah orang yang rendah diri, pemalu, saya kecil, pendek. Saya pikir saya tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi dia tahu kalau Tuhan ada dengan dia, kalau dia intim dengan Tuhan, kehidupannya menjadi kehidupan yang luar biasa. Berapa banyak di antara Bapak Ibu Saudara yang ingin hidupnya menjadi luar biasa? Mungkin ada banyak masalah dalam hidupmu, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam ekonomi. Kembali kepada tujuan awal Dia ciptakan kita, yaitu menyembah Dia, bersekutu dengan Dia, menikmati kebaikannya, menikmati anugerahnya. Karena kalau kita intim dengan Dia, ya, saya percaya tidak ada yang Tuhan tidak bisa lakukan bagi kita. Amin. Merubah kita, memberkati kita. Apa sih susahnya Tuhan memberkati kita? Enggak apa-apa. Ya. Tuhan gampang untuk memberkati kita. Tapi Tuhan mau kita kembali sebagai ciptaan, kita kembali sadar bahwa saya ini spesial.
Saya diciptakan untuk bersekutu dengan Tuhan. Karena itu saya harus bangun hubungan dengan Tuhan. Saya harus dekat dengan Tuhan. Saya harus intim dengan Tuhan. Nah, saya yang bicara ini saya tidak perlu ambil contoh orang lain. 2019 saya keluar dari pelayanan di Maluku Utara dan saya balik ke Ambon. Dan Bapak Ibu Saudara, itu pertengahan 2019. Saya mengambil keputusan untuk menjadi penginjil. Dan awal 2020 COVID jadi di seluruh dunia. Dan banyak gereja tutup dalam pengertian tidak ibadah. Nah, apalagi saya penginjil, jadi tidak ada yang undang. Kemudian semua di lockdown, saudara. Nah, kami hidup. Saya tidak punya penghasilan apa-apa. Kami hidup dengan iman. Akhirnya saya mengambil keputusan dengan keluarga. Mari kita menyembah Tuhan aja, ya. Daripada tidak tahu mau bikin apa, menyembah Tuhan. Jadi saya coba search di YouTube, saya menemukan ada satu grup penyembahan, Worship Night, Voice of Worship. Itu dia ada 1 jam, itu dia hanya menyembah Tuhan, menyembah Tuhan. Dan saya bilang kepada keluarga saya, anak-anak, mari, sekalipun susah, ya, saya berani akui bahwa sekalipun anak-anak pendeta, kami suami istri pendeta, tapi tidak gampang anak-anak mau, ya. Tapi kami mulai saja, kami sedikit paksa, ya. Dan Bapak Ibu saudara, kami mulai menyembah Tuhan. Ya, ada banyak masalah ekonomi itu yang pertama. Tapi waktu kami mulai menyembah Tuhan tiap pagi, kami setelah menyembah kami doa syafaat, kemudian kami mulai baca Alkitab tiap kali kami baca 2 pasal. Dan luar biasa, kami selesai Kejadian sampai Wahyu, sekarang kami sudah di Mazmur lagi. Ya, kami sudah mulai dari perjanjian baru. Jadi kalau beberapa bulan ke depan kami akan selesaikan sampai 2 kali membaca Alkitab, ya. Tapi apa yang ingin saya saksikan? Kalau kita kembali kepada apa yang Tuhan mau, yaitu menyembah Dia. Berkat bagi Tuhan itu sepele. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Istri saya, dia pandai dekorasi gereja, dekorasi rumah, dia pandai itu, ya. Dia tidak tahu masak, ya. Jadi saya bilang kepada teman-teman saya yang saya suka ganggu, istri saya paling senang kalau, apalagi kami di Manado, ya, habis pesta begitu bawa bungkus. Dan kemudian taruh di kulkas, dan 1 hari 1 bungkus keluar dipanasin, kita makan. Besoknya 1 bungkus, ya. Ya bisa bertahan 3-4 hari begitu. Pertama hemat, yang kedua adalah karena memang istri saya tidak tahu masak. Ya. Tapi COVID jadi. Kami mulai menyembah Tuhan, sungguh-sungguh menyembah 1 jam. Dan Bapak Ibu sudah saya tahu, orang mendadak WA saya, Pak Frans boleh minta rekening, mereka transfer 5 juta, 3 juta. Jadi kami hidup dengan mujizat Tuhan. Ya. Tadi saya bilang istri saya, kami mulai menyembah Tuhan, dia tidak tahu masak. Mendadak dia mulai pintar. Dia lihat di YouTube, kan sekarang di YouTube sangat menolong. Bukan masaknya, dia mulai bikin kue kelapa tar, ya. Dia bikin kelapa tar, mulai posting, orang beli, saudara, ya. Itu sebabnya saudara tahu bahwa kata pencipta itu berasal dari kreator. Seorang yang dekat dengan pencipta, dia menjadi kreatif. Ya. Itu kuncinya. Sehingga kita tahu mau bikin apa, dekat dengan Tuhan, pasti yang berkreatif. Nah, istri saya mulai bikin kelapa tar, kami pasarkan, ya, menolong kehidupan kami. Kemudian Bapak Ibu Saudara, dia mulai belajar lagi. Wow, dia bikin kue red velvet. Pasti ada di antara Bapak Ibu Saudara baru dengar pagi ini, ya. Karena saya juga baru dengar waktu dia bikin, saya lihat di YouTube. Wow, kalau salah itu kue dari Italia. Bukan dari Timur, dari Italia. Red velvet. Dan saya baru pertama dia bikin dan saya makan, dan wow, kue ini sangat enak sekali. Saya curiga ada yang Bapak Ibu Saudara juga belum makan, karena saya makan juga setelah 50 tahun. Artinya saudara, kalau kita dekat dengan Tuhan, hidup ini menjadi indah. Masalah masih ada, persoalan masih ada, karena kita masih hidup di dunia. Jangan bilang ikut Tuhan kok banyak masalah. Kalau gitu pindah, ya, cepat pindah.
pasti masalah selesai. Ya, kalau masih di dunia masih banyak masalah. Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, kehidupan ini menjadi luar biasa. Ya, penuh dengan kemuliaan Tuhan. Ada ungkapan yang mengatakan orang menjadi serupa dengan apa yang dia sembah. Ya, kalau saudara sembah uang pagi, siang, malam cuma cari uang, kamu hijau. Karena uang. Ya, kalau merah masih lumayan, hijau. Hijau itu kan 1000 pangeran di Ponegoro, peperangan terus. Nah, Tuhan mau supaya kita dekat dengan Dia. Waktu kita dekat dengan Dia, kita menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Kita menjadi ikonnya. Orang melihat Tuhan dalam hidup kita. Tadi saya cerita Mother Teresa, dia punya slogan yang sangat memberkati saya. Dia berkata begini, saya berusaha supaya orang India melihat Yesus dalam hidup saya. Dan saya berusaha melakukan yang terbaik buat orang India, karena saya lihat Yesus dalam hidup mereka. Yesus berkata bahwa apa saja yang engkau perbuat buat orang yang paling kecil, engkau sedang perbuat untuk aku. Kalau kita intim dengan Tuhan, kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang luar biasa. Saya sudah diberitahu hanya 45 menit. Biasanya kalau ada istri saya, dia suka tunjuk-tunjuk jam. Ya, saya puji Tuhan, istri saya tidak ada. Saudara bukan istri saya, apalagi laki-laki. Tidak ada hubungan kita. Baik, kita lanjut. Bapak Ibu Saudara, hal yang kedua yang kita bisa belajar dari kebenaran firman Tuhan ini, keintiman pencipta dan ciptaan adalah keintiman karena Kristus sudah datang untuk memulihkan segala sesuatu. Waktu manusia jatuh ke dalam dosa, manusia diusir oleh Allah. Ya, bahkan dosa sendiri kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam bahasa Ibrani dikatakan mereka bersembunyi. Kata yang dipakai adalah kaba. Kaba itu Bapak Ibu Saudara-saudara adalah bukan saja bersembunyi, tapi diam. Waktu saya menulis ini, ada banyak orang Kristen yang dalam gereja pun mereka diam terus. Ya, orang Maluku Utara bilang nau-nau. Orang Kupang bilang tangana. Bagaimana Tuhan mau berkati gimana? Saya tidak tahu orang Jawa bilang apa. Jalan-jalan sampai tabrak pohon baru sadar ada pohon. Nah, saudara, Tuhan mau supaya kita betul-betul intim dengan Dia. Bagaimana kita bisa bangun kehidupan intim? Karena Tuhan sudah memulihkan kita. Amin. Dia mau supaya saya dan saudara, jadi selain diam itu membeku. Ada orang lain suruh angkat tangan, dia belum. Ya, seperti kalau sekali orang timur bilang, kayak kuda lihat setan. Saya pernah lihat kuda tengah malam lihat setan. Saya pernah alami itu waktu saya kecil, ya. Di kampung pergi ke sawah, pulang bawa beras. Mendadak kuda tidak mau jalan, berhenti. Dan orang-orang tua tahun-tahun itu, tahun 70-an, ya 70-an mereka bilang, setan lewat. Semua berdiri. Diam, setan lewat. Kuda tidak mau, sudah. Pukul juga tidak mau. Banyak orang begitu, membeku. Ya, dan mengharapkan diberkati Tuhan. Saudara, dalam penyembahan kita, karena Tuhan sudah memulihkan kita, harusnya kita penuh dengan ucapan syukur. Amin. Tidak perlu worship leader, mari kita angkat tangan. Mari turun tangan. Nah, ini anak-anak TK, bukan anak Tuhan. Ya, betul tak? Jadi kalau saudara rasa, aduh Tuhan terima kasih, hari ini saya masih bisa bernapas. Ada banyak orang sudah tidak bernapas lagi. Amin. Saudara masih sehat, itu anugerah. Terus saudara mau balasnya kenapa? Perpuluhan saudara, ya, persembahan saudara. Jangan bilang persembahan terbaik, saudara. Saudara sudah belanja dulu baru kasih persembahan. Ya. Tuhan mau hidupmu keintiman, penyembahan. Jadi waktu saudara masuk, lagu sudah diangkat. Kalau saudara merasakan kebaikan Tuhan, ya, karena itu penyembahan itu menikmati. Ya, penyembahan itu berjumpa dengan Tuhan yang sangat mengasihi engkau dan saya. Ya.
Kalau saudara ketemu dengan orang yang saudara sangat cinta, sangat sayang, apa yang saudara lakukan? Ya, kalau orang Kupang itu harus cium hidung dengan hidung ketemu, ya. Ya, cuma karena saya juga sudah di Manado, ya, jadi sudah jarang gitu, ya. Tapi dulu begitu, waktu kita masih remaja, senang dengan Natal karena itu kesempatan cium anak orang. Ya. Tapi tahukah saudara, penyembahan itu mempunyai pengertian lain adalah mencium. Mencium. Saudara tidak mungkin pergi ke Pakuwon Mall, ya, dan lihat satpam di depan, saudara datang langsung cium satpam. Itu satpam saudara, oh iya begini kan. Saudara hanya mencium orang yang saudara sayang. Tuhan juga mau saudara datang kepada Dia dan memberikan yang terbaik. Mau worship leader seperti apa, mau pemain musik seperti apa, saudara jangan fokus itu. Fokus memberi yang terbaik buat orang yang engkau cintai. Karena Dia sudah pulihkan segala sesuatu. Dia sudah pulihkan saya dan saudara. Tahukah saudara bahwa waktu manusia jatuh ke dalam dosa, Alkitab mengatakan bahwa Tuhan memanggil Adam, Adam, di manakah engkau berada? Sebenarnya kata itu, saya coba untuk meneliti Bapak Ibu Saudara-saudara, itu mempunyai pengertian yang luar biasa, ya. Kata memanggil itu berasal dari kata Ibrani kara. Kara itu bukan sekedar panggil. Kara itu mempunyai pengertian, dalam frasa Ibrani itu mempunyai pengertian menangis. Tuhan menangis kehilangan teman sekutunya. Tuhan menangis karena Tuhan tidak ada lagi teman sekutu. Itu sebabnya Tuhan datang untuk mencari Adam dan Hawa. Bapak Ibu Saudara, manusia itu luar biasa. Waktu malaikat jatuh, Tuhan buang. Waktu manusia jatuh, Dia kirim anaknya yang tunggal untuk mati bagi kita, untuk menebus kita. Dia mau pulihkan. Penyembahan itu bukan saja, saya Tuhan sedang bawa di mana-mana juga di gereja untuk seminar ini, saudara. Karena seringkali saya lihat itu tidak salah, tapi banyak seminar pujian penyembahan itu hanya tim altar yang harus ikut. Jemaat tidak usah. Apakah jemaat tidak harus menyembah Tuhan? Semua kita harus menyembah Tuhan. Karena pekerjaan kita di surga itu menyembah Tuhan. Ya? Terus kita tidak tahu menyembah Tuhan? Sudah mau di mana? Di teras? Ya? Peterwarna mengatakan di surga itu ada beberapa lapisan. Tapi lapisan yang pertama adalah para penyembah. Kalau sudah mau di surga, sudah dekat dengan Bapa, belajar untuk menyembah. Jangan bilang Pak Pendeta suara saya tidak bagus. Tuhan tidak lihat suara. Tuhan lihat hati kita. Tuhan lihat kesungguhan kita. Tuhan mau supaya saya dan saudara menyembah Dia, karena Dia pulihkan kita. Dan waktu kita kembali untuk menyembah Dia, kita kembali untuk dekat dengan Dia, kita kembali untuk intim dengan Dia setiap hari. Setiap pagi kita menyembah Tuhan, setiap malam kita ambil waktu. Saudara, tadi saya ceritakan keluarga saya, sejak saat itu banyak hal berubah. Bahkan anak-anak saya juga mengalami perubahan, ya. Tuhan punya rancangan yang terbaik, ya. Saya cerita kepada Pak Gembala dan Ibu. Anak saya waktu kuliah di Presiden University, dia anak pintar. Karena dia dapat beasiswa 70%. Waktu dia kuliah di Presiden University di Cikarang, yaitu kampus yang kalau yang saya tak tahu itu kampus mungkin paling mewah di Indonesia. Kenapa? Karena kampus itu punya lapangan golf. Jadi kampus kalau ada lapangan basket, kalau ada kolam renang itu biasa. Tapi ini punya lapangan golf di Cikarang, kalau waktu itu saya pernah dengar. Jadi dia kuliah di sana, kemudian singkatnya dia dibully. Dan akhirnya dia putus kuliah, dia pulang. Dan Bapak Ibu Saudara, saya tahu dia trauma luar biasa dengan kuliah itu, ya. Tapi puji Tuhan, Tuhan jaga lindungi. Dan anak-anak sekarang, saudara, dia kadang-kadang bangun jam 1, ya. Jadi kalau anak saudara bangun jam 6, puji Tuhan, saya punya anak waktu itu jam 1. Ya, jadi makan siang dulu baru dia keluar. Jadi kami berpikir, anak ini bagaimana mungkin masa depan?
Jadi waktu kami mulai doa, kami tolong dia, panggil dia berulang-ulang sampai dia keluar. Ya datang juga begini saja. Kamu bilang apa? Jangan dia paksa, jangan dia aniaya. Kan kita nggak bisa buka mulut menyanyi, kan nggak boleh. Tapi kami menyembah dan dia mulai belajar. Dan Bapak Ibu tahu, dia hanya punya ijazah SMA. Saya pikir mau dia kerja di toko, dia mau bangun jam 1 baru masuk hari pertama sudah diusir. Ya kan dia berdoa, Tuhan saya berjalan. Jadi saya doa saya sudah tidak bisa tiru saya. Kalau mau juga silakan, karena tujuannya adalah kesehatan. Jadi saya doa 1 jam pagi itu, mereka duduk, saya jalan-jalan berputar dari ruang tamu ke tengah ke teras belakang, berputar-putar menyembah, berputar 1 jam sudah sampai sehat. Ya, jadi saya lakukan itu. Kemudian Bapak Ibu Saudara, kami terus menyembah Tuhan. Dan saya karena waktu, mendadak 1 pagi waktu kami mau selesai penyembahan, mendadak ada orang telepon. Ya, Pak Frans, boleh Tasya masuk hari ini? Padahal sudah jam 11. Untuk jam 11, jadi dia juga sudah bangun. Jadi kami bilang cepat mandi karena kamu harus masuk kerja. Dan kemudian dia siap, kami tidak mandi, cuci muka saja, langsung antar dia dengan mobil ke kantor. Dan sudah tahu dia kerja di kantor pemerintah. Memang masih THL ya istilah sekarang, honor. Tapi bagi saya itu luar biasa karena Tuhan mulai memulihkan hidupnya. Ya, pulihkan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau saya dan saudara mengambil keputusan untuk menyembah Tuhan, saudara akan lihat perubahan. Hidupmu akan berubah. Anak-anakmu akan berubah. Pasanganmu akan berubah. Karena kalau Tuhan hadir, dia mengubah segala sesuatu. Kalau Tuhan hadir, dia melakukan mujizat. Tuhan hadir, dia bekerja dan menyatakan kemuliaan. Apa sih yang engkau gumulkan hari ini? Apa sih yang menjadi persoalanmu hari ini? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau engkau kembali untuk ambil waktu, teknologi menolong kita. Sudah tidak tahu main gitar, tidak tahu main musik, sudah tinggal pakai YouTube saja. Betul kan? Ikut aja, menyembah aja. Ya, lakukan saja dengan iman. Nah, saya percaya kalau engkau lakukan dengan iman, kehidupanmu akan menjadi kehidupan yang luar biasa. Karena orang yang menyembah Tuhan, dia akan menjadi serupa dengan Tuhan, penuh dengan kemuliaan Tuhan, penuh dengan hadirat Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Dia terlalu baik, sangat baik, luar biasa baik dalam kehidupan kita.